Di Indonesia saat ini hanya ada satu mobil Koenigsegg Jesko. Kira-kira apa lagi mobil yang hanya ada satu di Indonesia? Ini adalah Mazda RX-7 FD3S Super Silhouette Liberty Walk Edition. Tapi ini mobil ekstrim sekali. Nanti gue akan membahas seluk-beluk dari eksterior, interior, serta mesin dan kaki-kaki mobil ini dan mencoba mobil ini di jalan raya. Spoiler alert, gue mencoba saat badai teman-teman. Tapi sebelum itu terjadi, gue pengen berterima kasih kepada Arif Muhammad dan juga Art Custom Works yang sudah meminjamkan mobil RX-7 LBWK ini kemarin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe ke channel ini serta nyalain loncengnya biar kalian bisa dapat update terus tentang mobil-mobil seperti ini. Dan teman-teman, orang-orang Bandung, gue lagi ada di Bandung sekarang dan ini adalah momen yang sangat luar biasa. Sekarang let's go kita bahas. Nah, untuk membahas mobil yang sangat spesial ini gue tidak sendirian teman-teman, biar tidak ada kesalahan atau miskonsepsi. Sekarang gue pengen panggil perwakilan dari Art Custom Works. Ini adalah Mas Bisma. Silakan Mas. Halo, tolong diperkenalkan Mas. Nama saya Bisma, saya perwakilan dari Art Custom Works. Art Custom Works. Dan dengar-dengar teman-teman, Mas Bisma ini adalah kepala mekanik head yang memimpin project RX-7 ini ya. Betul. Bisa dikatakan seperti itu ya. Berarti perjuangan RX-7 ini dari awal kasarannya sudah mulai ada di kepala dong ya. Betul. Kita mulai dari basicnya dulu Mas. Mobil ini adalah mobil RX-7 FD3S. Twin Turbo tahun 2000 kalau nggak salah ya, 2003 gitu, 2000-an lah. Dan memang teman-teman, waktu awal ini mobil masih standar itu memang muncul di Instagramnya Arif Muhammad. Sempat kelihatan tuh yang di atas towing Ya. tuh. Itu cukup booming tuh fotonya tuh. Dan sekarang mobilnya kayak gini teman-teman. Oke, nah Mas, ini kan modifikasi sangat banyak sekali. Kita ceritain tapi satu-satu. Dan teman-teman, gue izin untuk membuka handphone bukan untuk lihat contekan. Benar sebenarnya contekan sih. Tapi ini biar nggak salah teman-teman. Karena mobil-mobil seperti ini sangat banyak sekali listnya. Iya. Nah, pertama Mas, mobil ini dari bagian luar teman-teman itu memang sudah beda total. Tidak seperti RX-7 biasanya ya Mas. Betul, ya. lebih agresif. Ini agresif sekali. Dan ini pakai body kit dari Liberty Walk Super Silhouette. Super Silhouette. Boleh diceritakan sedikit nggak Mas, gimana perjuangannya dapetin body kit ini? Perjuangannya kebetulan bos saya sendiri, Romario, ke Jepang Ya, langsung gitu. untuk order body kitnya. Sebelum mobilnya datang tuh. Sebelum mobil datang. Makanya agak bingung dia pas ngambil basic mobil ini. Dan itu berarti nggak segampang itu dong ya. Ya, Ada betul. birokrasinya dong ya Betul, Liberty langsung Walk ke ya. Jepang. Jadi nggak segampang kita punya duit bisa pesan bulan depan nyampe, nggak segitu ya. Wah, Harus kita ketemu dulu dengan si Katonya, Kato Matoshi, ya. ngobrol dulu dan Ngobrol lain-lain. dulu. Dan sudah di ACC dong sama mereka, akhirnya Betul. jadi kayak gitu ya. Berarti apa aja yang body kit Mas? Bumper depan full ganti, kap mesin, fender kiri kanan, Nah, sasket, fender sekarang. belakang kiri kanan, sama bagasi. Mobil ini memang kalau kita bandingkan dengan Liberty Walk yang lain agak berbeda ya. Ya. Liberty Walk yang lain itu dia pakai rivet Yap, banyak kan. betul. Nah, ini adalah Liberty Walk Super Super Silhouette. Silhouette. Jadi pas dipasang dia itu lebih menggantikan otot-otot mobilnya bukan menambahkan Ya. keseluruhan. Dan ini bagus banget Mas Bisma, jujur bagus banget. Dan ini adalah RX-7 pertama di Indonesia yang pakai body kit Liberty Walk Super Silhouette. Bener ya? Betul. Mungkin selama ini one of one, tapi denger-denger sih bakal ada satu lagi. Ada. Nah, habis itu berarti sudah diganti. Ini catnya warna apa Mas? Warna kuning. Oh, kuning RX-7. Kuningnya RX-7. Emang disesuaikan sama warna standarnya aja. Ya, betul. Kemudian pastinya untuk mengakomodir si body kit yang udah lebar ini, kita ngurusin kaki-kakinya dong, Mas. Betul. Kita langsung order dari US-nya, kebetulan Oh, airlift. oke. Itu kitnya airlift ini di sini. Nah, velgnya ini nih. Velgnya ini kita custom dia artwork. Ini adalah velg custom teman-teman. Artworks 3-piece forged wheels yang 18 inch, lebarnya 9,5, ET-nya 25. Yang belakang 10,5, ET-nya 40. Betul. Jadi emang disesuaikan untuk keluarannya si Liberty Walk ini, bener ya Mas ya? Biar slam kan. Semua undercarriage atau kaki-kaki diganti baru. Betul, Bener diganti ya? semua baru. Yang bukan part modifikasi berarti diganti part number Mazda ya? Ya, betul. Kayak upper armnya kita ganti Ya, semua. berarti emang selain mobil ini itu keren, tapi juga sehat kayak gitu. Sehat. Dan ini Airsus ya, jadi kalau kalian pikirkan emang bisa jalan mobil kayak gini, ini bisa naik. Toh kita kesini tadi badai. Mas, ini body kit karbon apa bukan? Bukan, itu kita variasi aja lapisan, kita lapis karbon. Biar gak polos banget lah Mas. Nah, bagian depan ini ada satu yang paling ikonik dari RX-7, yaitu adalah lampu pop-up-nya. Pop-up. Dan lampu pop-up ini masih bisa aktif, tadi pun juga nyala. Tapi yang pertama kali kelihatan Mas, overhangnya sangat
panjang. Panjang banget. Ini kayak sapu, teman-teman. Jalanan-jalanan itu kalau ada batu-batu, kalau ada tanah itu bisa kesapu semua. Makanya ya stun chip ya, wassalam Wah, mas. itu dia. Nah, kalau ini apa sih, Mas? Itu fog lamp mas. Jadi emang untuk super siluet ada fog lamp. Ya betul. Sini ada lubang untuk ventilasi ya. Ya, betul. Dan di bagian bawah sini teman-teman ada mulut yang terbuka sangat lebar. Dalamnya ada intercooler. Betul. Ini mesinnya nanti kita bahas. Walaupun sudah standar twin turbo, tapi ini nggak standar ya Mas ya. Yes. Oke, kita muter ke samping. Nah, teman-teman, yang paling kelihatan tadi kan emang mobil ini berubah total. Fendernya lebih lebar, side skirtnya lebar banget ini Mas. Lebar banget. Dan fender belakangnya juga lebar. Tapi lagi-lagi ini super siluet, jadi tidak pakai rivet-rivet ya Mas ya. Betul. Tapi pemasangannya ini gampang Mas. Langsung PNP. 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 Nah, pertanyaanku Mas Bisma, kenapa nggak yang dari sana datang? Atau mereka sistemnya nggak gitu ya? Kan kalau RWB datang ya, Ya, betul. Sistemnya nggak seperti itu kali. kitnya kita beli aja, Ya, pasang kita beli sendiri. langsung datang. Pasang sendiri. Kira-kira Mas Bisma tahu nggak ini harga body kitnya aja berapa Mas? Aduh, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, Kalau berapa nggak itu? salah sih di 700 ya. Kalau nggak 700 salah. juta ya. Betul. Teman-teman, harga Oh, body iya. kitnya bisa kebeli mobil saya 3. Koreksi kalau salah. Kalau Dan nggak salah sih. tadi dibawa di badai. Waduh, apa nggak deg-degan itu, Mas? Tadi kalau pakai alat apa tensi tinggi banget ini. Duk 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 duk. Nanti kita akan tunjukkan. Oke, bannya pakai Advan Neova. Advan Neova mas. 09 ya? Ya, 09. Oke, dan teman-teman sesuai dengan speknya di sini, yang depan itu 255-35 yang depan, 295-30 yang belakang. Dan pengeremannya juga diganti, BBK Brembo GT6 355 mm, belakangnya GT4 340 mm. Nah, kita masuk ke bagian belakang. Mas Bisma ini mobil ekstrim di segala penjuru. Penjuru. Wah, iya. Bukan hanya depannya, bukan hanya sampingnya, tapi juga buritan belakang. Oke, belakangnya. Ekstrim banget. Ekstrim. Oke, jadi wing ini Liberty Walk. Ini berarti untuk yang bagian belakang diganti semua ini, Mas nih? Ya, ini semua diganti bagasi. Wow, fittingannya bagus. Terus bumper belakangnya long tail, Ya. jadi jauh sekali ya. Jauh sekali. Overhangnya. Bukan cuma depan tapi juga belakang. Wah, ini mobil luar biasa. Kalau kalian komen emang bisa jalan bang, lagi-lagi Airsus. Tapi balik lagi ini panjang banget. Panjang banget. Jadi depan belakang bisa gasruk. Mobil kecil jadi besar. Nah, teman-teman, kalau di bagian bawah, ini diffusernya juga karbon dan gede banget, Ya, Mas. gede banget. Wow, ini dari Liberty Walk juga. Enggak, kalau karbonnya kita karbon. Kita karbon. Kita karbon sendiri. Oh, jadi di karbon sendiri ya. Tapi maksudnya ininya dari Liberty Walk di karbon. Dari Liberty Walk Oke. kita karbon. Terus di belakang sana ada knalpot teman-teman, dan ini knalpot straight pipe, jadi emang suaranya bener-bener luar biasa. Nanti mungkin kalian bisa dengerin ya seperti apa ya, tapi di ujung-ujung aja, jangan nanti kita diusir soalnya kalau sekarang. Oke teman-teman, di balik wingnya yang sangat besar ini ada trunk ya kalau Ya, standarnya trunk ya. setup betul. Di sini untuk menyimpan barang, tapi karena ini sudah dimodifikasi, sudah pakai air suspension, ini dipakai untuk menyimpan tangki dan juga kompresor. Airlift ya. Ya, kita Berapa titik ini Mas? Kalau airlift 4 titik mas. Kemudian teman-teman di sini ada aki. Apakah akinya emang di belakang Mas? Ya, pindah ke belakang. Oh, dipindah ke belakang. Jadi di luar mobil yang ekstrim ini berubahnya dari depan, samping, belakang, ini mobil akhirnya bisa tampil di IMX Ya, Max. dan juga di Elite ya. Ya, Dan ini adalah mobil yang paling mencuri perhatian, salah satunya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian yang juga tidak terlewat ekstrim. Ini adalah mesinnya. Wah, Mas Bisma, ini mesinnya juga ekstrim ya. Sebelum kita mulai ke modifikasinya, ini adalah mesin 13 REW, mesin rotari dari Mazda FD3S dari RX-7, 2 rotor, 1300 cc, dan standarnya juga pakai twin turbo. Nah, secara kondisi standar teman-teman, ini tenaganya 255 HP dan 294 Nm. Tapi karena mobil ini sudah cukup ekstrim, luar dalam, nggak cukup ya untuk dibayarin standar. Ini mobil akhirnya mesinnya dirombak. Ini dirombak oleh siapa, Mas? di Jogja di Mas Henry Workshop, spesialis rotari Mas Henry. Oke, kira-kira Mas ada bayangan nggak ini apa aja yang diganti? Paling jelas ya turbo ya, twin turbo jadi single turbo, besar gitu. Kalau nggak salah di porting polish juga. Bridgeport. Ya, Bridgeport betul. Berarti ini mesin dikirim ke Jogja
ya. Ya, Balik lagi ke sini. Betul. Oke, teman-teman, sebenarnya ada speknya. Panjang sekali nih. Balance rotor and shaft, plate-nya diganti, heavy duty rotor, main bearing, fully custom header, intercooler. Ya, ini tapi terlalu teknikal, teman-teman. Nah, turbonya ini pakai turbo Garrett ya, Ya, G40 betul. 1150. Makanya konversi dari twin turbo ke single turbo ngebuat suaranya itu pertama jadi lebih merdu, kedua keras, apalagi straight pipe juga, dan Bridgeport. Makanya bahkan idle aja bisa berubah jadi brab. Dan mesin ini sekarang memang belum pernah di dyno, dan mobil ini tetap 2 rotor ya teman-teman, tidak 3 atau 4 rotor, tapi sekarang approx-nya adalah 500 sampai 600 HP. Kurang lebih. Dan itu teman-teman adalah angka yang dimiliki oleh supercar. Untuk transmisi gimana Mas? Apakah diturunin juga? Kalau mesin aku kurang begitu Paham. ini, Mas, soalnya kita langsung ngirim mesin ke sananya biar urusan Mas Henry-nya Oke. diracik seperti apa. Mobil ini teman-teman sudah pakai ECU dari Haltech Elite 2500, itu satu. Kemudian dia juga header, semuanya udah terlihat di custom. Jadi 500-600 horsepower itu adalah angka yang sangat sehat untuk mesin yang sudah di rebuild ini. Nanti kita akan coba mesin ini, tapi mungkin nggak terlalu kencang-kencang juga karena ini lagi di kondisi Bandung yang lagi basah. Dan tenaga tersebut teman-teman disalurkan ke transmisi manual 5 speed. Rasa koplingnya sih boleh membel. Oke, kita tutup aja Mas. Teman-teman, di sini kalau kalian lihat ada tanda tangan dari Arif Muhammad, sign di sini. Oke, teman-teman, ini adalah the moment of truth. Kita mau masuk ke interior RX-7 LB WK. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, pertama teman-teman, susah masuknya itu karena lebar sekali. Dari bodi terluar sampai dalam itu cukup lebar. Nah, terus yang kedua, setirnya itu udah pakai yang Liberty Walk. Ini ori pasti dong ya? Ori. Oh iya dong, masa bodikitnya nggak ori. Setir kayak gini emang keren dan terkenal di Jepang. Tapi memang minusnya teman-teman, dia ngebuat posisi duduk tuh jadi fix, tidak bisa Ya. ergonomis ya. Betul. Tapi balik lagi, siapa yang mau nyetir ini lama-lama? Ini mobil show keren dilihat. Mas hari-hari nyobain ginian? Om, aku pribadi ya, selama modifikasi, impian aku tuh bangun mobil RX-7. Wah, Kebetulan ya dikasih medianya, Wah, alhamdulillah mantap. terlaksanakan. mantep loh kalau Ya. udah tahu seluk-beluk, sering manasin, sering apa, happy dong pasti. Ya, ya. Wih. Nah, teman-teman, di sini speedometernya itu sampai 180 km per jam seperti mobil-mobil Jepang lainnya. Kemudian di sini shift knob-nya, lihat tuh kuning juga, 5 speed. Di sini ada handbrake dan di sini ada pengaturan untuk airlift, air suspension-nya ya. Suspension dan ECU. Oh, ada ECU-nya, agresif atau tidak Ya, gitu ya. betul. Oke, teman-teman, kita akan mencoba menyalakan. Ini kuncinya dari Mazda RX-7. Kalau kalian perhatiin sebenarnya ini mirip kunci Vario. Kecil, ya bener ya? Kecil. Ya udah, kita coba nyalain teman-teman. Belum kita nyalain nih, karena dia manual, ada 3 pedal, tapi pedalnya ini agak ke kanan semua. Mepet ke kanan karena di sini mungkin ada tempat untuk gearbox-nya. Oke, sekarang kita coba nyalain ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin lagi, Mas. Nah, sekali lagi. Sekali lagi. Nanti jangan dulu. Nah, sekali lagi. Nah, sekali lagi. Lagi ya. Nah, Oh. Wow, suaranya ini, dan mobil ini ketika idle goyang kayak mobil V8 tuh loh Mas. Dan suaranya kencang banget teman-teman, ini bisa kedengeran sama semua orang di sini. Nah, karena dia idle-nya ada di 2000 juga. Oke, biar kedengeran kita matiin aja ya. Ini berisik banget. Ya, aku nggak ngegas ini Mas. Mau nyalain aja kayak gitu. Kita baru aja dimarahin satpam teman-teman. Padahal itu idle. Ini adalah mobil sport, jadi nggak terlalu banyak perintilan-perintilan untuk kita naruh. Bahkan nggak ada cup holder. Oke, jadi kita sekarang sudah berada di dalam RX-7 LBWK Silhouette dari Art Custom Works teman-teman. Sudah 13 BRW, Bridgeport, Ya. Turbo. Oke, kita akan coba. Oke, yang pertama setirnya maju sekali teman-teman karena setir racing. Dapat dulu. Kita adaptasi dulu sama koplingnya teman-teman. Oh, nggak terlalu parah sih. Wow. Rendah banget ya Mas ya. iya emang rendah banget. Jadi idle-nya aja ya. Wow. Ini kondisi Bandung sekarang lagi hujan teman-teman. Hujan. Udah mulai hujan.
Mas sebagai kepala mekanik nih, gimana tantangannya ngebangun mobil ini? Bangunnya kan 3 bulan om ya, susah-susah gampang ya. Susah gampang ya? Ya. 3 bulan katanya ya? 3 bulan, waktu itu kan prepare IMX kan, launching di IMX. 3 bulan door-dar kesana kesini. Ini pertama kali teman-teman, yang pertama kali gue rasain adalah mobil ini sangat berisik. Betul. Bener ya Mas Meyan? Betul. Ini berarti knalpot free flow ya? Ya. PM idle-nya tuh tinggi sekali, di 2000. 2500 ya. Di 2000. Kemudian seperti kopling racing, dia juga sangat membel banget, dan setir racing juga. Baru diomongin. Harus dikocok. Posisi duduknya juga agak maju setirnya, dan memang ini bukan posisi duduk yang ergonomis teman-teman, karena emang ini adalah mobil show ya pasti ya. Wah, tapi suara enak banget Mas. Wow, wah malah hujan ini, gimana ini cerita ini? Wah, membel. Dia pendek banget ya. Ya, makanya emang harus sambil kocok-kocok. Sambil dikocok ya. Wah, ini emang teman-teman ya, kalau kita pakai mobil seperti ini, mobil show, emang jadi pusat perhatian. Apalagi Bandung ini kota kecil, Mas. Dilihatin tuh. Iya. Terima kasih sekali lagi buat Om Mario Sebastian, Art Custom Motorworks, Mas Bisma udah nemenin saya di sini. Minta lari terus ini. Iya. Gas aja, Mas. Gas ya. Wah. Dari tadi kita belum berani ngebus lah, Mas. Soalnya Emang Bandung. dia minta ngegas terus, Mas. Kalau dibawa pelan bakal gitu tuh. Oh iya. Aduh. Bandung ya kan, jalanan kecil, kotanya kecil, mobilnya seperti ini teman-teman. Berarti mobil ini nggak ada AC. Oh ada AC ya? Ada. Wah luar biasa dengan mobil Excalibur kayak gini ya. Oke, ini hujan, kita nggak berani cepet-cepet. Oh paham. Nah, harus minta gitu Ya terus ya deh. paham. Wah hujannya gede Mas. Gede. Ya, ini pertama kali kita nyobain RX7 dan hujan-hujanan. Oke, kita lanjut aja terus ya. Lanjut. Wah, ini terakhir dibawa berapa lama, Mas? Kemarin sih baru panas-panasin aja tiap minggu dipanasin. Tiap minggu dipanasin. Iya. Nah, udah mulai terasa ya cara bawanya ya. Tapi sepertinya ini gigi satunya panjang ya, Mas ya? Iya, panjang lumayan. Nah, Mas cerita sedikit dong, ngebangun mobil ini 3 bulan, itu termasuk mesinnya berarti? Ya, mesinnya kita di Jogja kan, Mas. Mesinnya kita lempar ke Ya, Mas ya. Henry. Henry Workshop. Untuk body, kaki-kaki, aku ke kaki-kaki full restorasi, Mas. Full restorasi. ya? Dari karet-karet kita ganti semua. Ini pun airsusnya aku pakai airlift yang Builder series. Kan langsung di airlift yang Builder seriesnya. Keuntungannya apa? Apakah dia emang khusus untuk RX7? Kebetulan airlift itu kan nggak ngeluarin buat RX7, Mas. Jadi kita ngambilnya yang Builder series, jadi nyesuaiin sendiri. Wah, hujan deras banget ya. Nih, wipernya ada? Ada. Sini ya. Takut mobil tua, biasa Mas. Biasa, Mas. Jadi karena kondisinya hujan teman-teman, kita nggak bisa untuk ngegas karena Ya. takut juga ini mobil rear wheel drive. Kemudian karakter dari mesin rotari itu torsinya kurang, tapi ketika dia masuk bus weng gitu ya. Ya, betul. Terus koplingnya juga agak membel ya, seperti betul. kopling racing ya. Jadi emang agak sulit untuk kita bawa, untuk kita tes apalagi kondisi hujan seperti ini. Tapi selain itu, selain mesin, selain kaki, apalagi yang dibuat Mas? Interior kan kebetulan kita di Vertu ini. Full Vertu interior, ya. Rubah interior kita refresh. Kita refresh semua interiornya. Wah, emang ini paket lengkap ya. Wah, hujannya badai. Ngembun ya. Oh iya. Wah, bahaya banget Mas. Kita pelan-pelan aja ya. Badai ini. Hujan-hujanan badai. Kita fokus dulu untuk nyetir teman-teman karena udah. Hujannya besar banget. Ini emang embun atau Ya, ngembun panas mesin, Mas. embun dalam? Oh Ya, iya. ngembun dalam. Kelihatan. Ah, itu dia tuh. Harus digituin. Kita agak kecap dikit ya. Ini ke bawah, Mas, jangan Ke bawah. Pertama kalinya mobil ini di-review sama gue teman-teman dan langsung dihujan terus. Aduh. Pertama ini kali- banjir Mas? Enggak. Enggak.
Aku pun baru pertama kali bawa hujan. Oh, pertama kali bawa hujan. Tapi ini pertama dan terakhir seperti Mas. Berarti ini untuk kondisi air suspension serendah ini. Biasanya aku lebih rendah. Biasanya lebih rendah. Karena aku udah tahu karakter mobilnya. Jadi udah tahu jalan-jalannya. Teman-teman, ini kita berhenti di lampu merah kayak gini aja tuh brep-nya itu sampai mengganggu audio Mas. Luar biasa ini mobil ya. Kalau di Jepang emang teman-teman mobil ini populasinya lebih banyak lagi. LBWK ini di Indonesia memang kalau nggak salah ini yang pertama ya. Nah, yang pertama untuk yang super siluet ya. Tapi kabarnya bakal ada yang baru ya. Ya. Kurang kelihatan. Wah, jujur Mas, keringet dingin. Mobilnya pendek, gak ada visibilitasnya hujan. Semoga baik-baik saja nih mobil ya. Wah, luar biasa. Harus dilap-lap terus Mas. Aduh, keringet dingin teman-teman. Uap mesinnya itu panas ya. Jadi ditambah hujan ini embun besar banyak sekali di bagian kaca dan bener-bener visibilitasnya jadi nggak ada ini ya di Fokker ya. Wah cepet banget Mas. Kita lap, embun lagi. Oke, jadi mungkin driving impression kali ini teman-teman nggak terlalu membahas bagaimana mobil ini handle atau gimana, tapi karena kondisi syutingnya yang sedang parah sekali. Tapi semoga kalian tetap enjoy. Jangan lupa untuk subscribe di channel gue di bawah dan nyalain loncengnya. Jadi buat teman-teman yang belajar setengah kopling, adalah setengah kopling paling deg-degan gua. Di dalam kap mesin itu ada mesin 500-600 HP yang ketika itu semua ngebus, itu semua full gas, bisa memutar mobil dengan begitu kencang, kopling racing, dan kita sedang berkendara di macet-macetan. Ini kondisi yang sangat luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah nggak stalling Mas. Apa caranya udah benar Mas? Atau ada cara yang lebih? Kalau aku biasanya dikocok-kocok gitu, kayak tadi pas keluarin. Oke. Harus dikocok gitu ya? Harus dikocok ya? Emang harus agak belagu sedikit. Itu kata yang benar Mas. Itu kata yang benar. Kita minta jalan dulu ke orang-orang. Enak suaranya Mas. Digas Mas, digas. Ya. Digas aja, digas. Oh mati dia. Kiri Mas, ambil kiri. Boosternya soalnya mati nih. Iya. Nah, sinilah. Ininya ya, akinya ya? Iya, biasa begitu. Nah, coba di cater ya? Ya. Wah, harus di jumper. Akinya emang belum ganti Mas, biasa dicas jadinya overcharge. Oh gitu. Oke teman-teman, ini emang lagi ada isu. Kita sekarang pause dulu ya videonya. Setelah pertolongan jumper datang, maka mobil bisa di starter lagi dan gue melanjutkan perjalanan sampai tujuan. Wah, ngeri banget guys. Oke, tadi adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk mencoba mobil yang sangat ekstrem ini. Mazda RX-7 FD3S Liberty Walk, Arif Muhammad dan Art Custom Works. Wow, Mas Bimsma, terima kasih sudah ditemenin untuk nge-review dan nyobain mobil yang luar biasa gokil ini Mas ya. Aku pun terima kasih Mas. Ya, meskipun tadi sebenarnya ngomongin cuaca sedang tidak berpihak ke kita, langsung hujan badai ketika kita coba, tapi alhamdulillah karena kita berhati-hati masih selamat. Walaupun tadi sempat mati ya Mas ya. Habis pindah gigi 2, blep, mati. Akhirnya kita harus minggir pinggir jalan, nyalain jumper lagi karena kita juga bawa mobil tuh dari Art Custom Works. Kita bawa mobil itu untuk jumper tadi ya. Oke.
Mas Bisma, terima kasih sekali lagi. terima kasih Dan gue banyak. pengen berterima kasih sekali lagi buat Om Mario dari Art Custom Works sudah meminjamkan mobil ini untuk direview. Dan ini akan menjadi salah satu mobil ekstrim yang pernah direview oleh gue. Kalau kalian suka review seperti ini dan pengen lihat review-review mobil unik lainnya, jangan lupa untuk subscribe di channel gue di sini. Nyalain loncengnya dan juga like kalau suka dan komentar kalau mau, tinggalkan komentar. Jangan lupa untuk follow juga sosial media gue yang lain di TikTok dan juga Instagram @rafitohumam. Dan jangan lupa untuk follow Art Custom Works. Terima kasih teman-teman. Itu aja, nanti kita akan kembali lagi di mobil-mobil lain yang unik. Dadah!